Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa kembali. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh Rumah Pusaka, sebuah tempat di mana kita bisa belajar lebih banyak mengenal salah satu aset kekayaan budaya bangsa kita, yaitu pusaka keris ya. Pusakanya berbagai jenis. Ya, keris itu hanya salah satu pusaka yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Betul ya. Ada selain keris, kalian tahu ada tombak, ada jimatan, ada benda-benda yang kecil-kecil itu istilahnya namanya jimatan. Itu magic nggak sih? Enggak juga. Enggak. Oh, kita di sini enggak ada hubungannya dengan magic ya. Kita berbicara sejarah di sini ya. Sejarah kekayaan bangsa kita yang berwujud senjata, antara lain keris, badik, dan segala macam ya. Tapi untuk diketahui juga bahwa yang namanya pusaka itu artinya sangat luas, tidak hanya berupa senjata tetapi juga bisa berupa negara kita ini. Indonesia ini juga pusaka bagi kita semuanya, diwariskan dari proklamator hingga ke kita semuanya, dan untuk anak cucu kita nantinya. Saya kira itu ya. Yeah. Di Rumah Pusaka ini koleksinya cukup banyak. Kemarin tadi saya udah lihat-lihat. Ada apa aja Pak, Mas? Kalau dari jenis itu keris, tombak, ada badik, ada pedang jenisnya ya. Lalu ada karambitnya seperti belati tapi melengkung kayak gitu. Terus lalu ada jambea, ada suduk lada dan macam-macam. Bahkan ada yang dari kecil, yang kecil-kecil itu yang istilahnya jimatan. Nah, yang perlu dipahami pertama itu kan kenapa banyak macamnya, karena yang namanya pusaka itu adalah benda yang dianggapnya memiliki nilai bagi si pemilik. Pemilik itu bisa perorangan, bisa keluarga, bisa sebuah suku, organisasi, bahkan negara. Itu jadi dimiliki oleh itu dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi dia penerusnya itu tidak mendapatkan karena dia beli, tapi dia menerima dari leluhurnya, itulah warisan. Maka benda itu bisa dianggapnya sebagai pusaka. Jadi kalau yang didapat dari beli, ya itu akan menjadi pusaka kalau sudah diwariskan ke anak cucunya. Ya ini gitu. Kita negara Indonesia ini kan kita mendapatkan bukan karena dibeli ya kan, bukan karena kita beli ya, tapi karena kita miliki begitu saja, begitu lahir langsung duwe ya kan, langsung punya, begitu lahir kamu semuanya langsung memiliki negara kita tercinta ini, yang tentunya kalau sebagai pusaka itu ada makna tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk menjaga, untuk menjaga dan memelihara. Kalau mau menyebut Indonesia sebagai tanah air pusaka, berarti kamu juga punya tanggung jawab untuk menjaga. Kalau kamu mempunyai sesuatu ya, katakanlah keris gitu ya, kan kadang kamu berani mengatakan itu sebagai pusaka, berarti kamu punya rasa tanggung jawab ya kan. Jangan cuma ya kalau kamu nggak mau merawat, berarti itu bukan pusaka ya. Betul ya. Iya. Lalu dijual gitu ya, udah bukan pusaka. Iya, itulah. Jadi kita memiliki perbenaran bahasa yang cukup kaya dan jelas menunjukkan arti kata pusaka dan tosan aji. Kalau tosan aji itu kamu sudah tidak menganggap lagi sebagai pusaka, tapi sebagai sebuah komoditi, bisa dijual. Saya kira gitu. Tapi kalau Mas Wawang ini bukan penjual ya? Bukan. Saya belum pernah menjual, juga belum pernah. Tidak ada minat membeli ya. Gitu. Keris ini di sini ini beli atau ini bagaimana ini? Ini semua diperoleh dari mana? Titipan dari orang yang mempercayakan kepada saya rumah pusaka untuk dirawat di sini. Ada yang dihibahkan, ada yang hanya sebatas dititipkan. Mungkin kalau di kita istilahnya alih rawat saja. Nggak takut hilang Pak ya?
Ya pasti kalau kita ya ada kekhawatiran pasti, makanya kita jagalah. Ya kita jaga ya semampunya, dan alhamdulillah sih sejauh ini lingkungan aman. Di Karangnanas ini alamat dari rumah pusaka yang dikelola oleh Mas Wawang ini cukup aman ya, aman lah, bukan cukup aman. Ya, saya aman, kira aman. Dan warga di sini juga sangat welcome ya, menyambut kehadiran rumah pusaka ini dengan baik. Tidak sedikit saya kira mungkin dari teman-teman yang udah banyak datang ke sini ya. Sudah banyak. Dari mana aja tuh Mas? Ya kalau teman-teman itu kan ada dari perorangan, ada yang pernah rombongan dari alumni apa? SMP 2 Sokaraja. Teman sekolah dulu? Bukan teman saya, tapi malah kebetulan ada teman dari istri saya. Itu, dan dia pun datang ke sini membawa teman-teman di kampungnya dari Purbalingga. Gitu. Jadi setelah dia lihat kesini terus dia ngajak gitu. Iya. Ada foto-fotonya mungkin bisa kita lihat nanti. Kebetulan kalau pas kedatangan itu, karena saya harus menjadi guide sendiri, jadi saya malah mungkin malah yang datang ke sini malah punya. Saya kira karena dia juga mendokumentasikan apa yang dia lihat. Mudah-mudahan gitu. Bisa dikumpulkan ya untuk untuk kedepannya pasti akan kita dari instansi atau lembaga yang udah pernah hadir. Kalau instansi itu kan dari Dinpora Budpar malah sudah pernah ke sini ya, perwakilannya ya. Iya. Atau dari Pak Kepala Dinasnya sendiri? Bukan perwakilan. Dari perwakilan kebetulan yang kesini itu waktu itu masih menjabat sebagai sekretaris Dinpora. Sama Pak Baharudin dengan Mas Dimas itu saya lupa dia bagian apa, cuma udah datang ke sini dan dia meninjau lah. Sifatnya dia meninjau, melihat keadaan di sini itu dilihatnya memang punya prospek untuk jadi ini wisata gitu. Ya mungkin bahasa mereka survei dulu. Ya mungkin. Jadi maksudnya kan supaya ini ada potensi untuk dikembangkan. Menurut penelitian mereka setelah mengunjungi ke sini, mereka memperoleh kesimpulan bisa untuk dikembangkan lebih jauh ya. Iya, karena di Banyumas itu kan ada museum-museum wayang. Sudah ada museum wayang. Iya, tapi untuk museum pusaka kan sebetulnya belum ada. Tapi di museum wayang itu memang ada juga pusaka-pusaka yang di sana. Cuma kurang istilahnya kurang ditata, dan mungkin hanya sebatas kayak ditaruh aja gitu. Iya, tapi kan judulnya juga museum wayang, bukan museum pusaka. Jadi kita idealnya karena keris kan sudah diakui UNESCO ya. Iya, betul. Kita harus memiliki juga museum atau rumah pusaka, rumah keris. Kalau keris terbatas banget ya. Iya. Nanti kan padahal pusaka kita banyak ya. Saya kira itu akan sangat bermanfaat sekali untuk generasi muda supaya bisa lebih mengenal jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita punya keris, kita punya tombak, dan bentuk-bentuk pusaka yang lain yang pantas kita banggakan ya. Dan tujuan rumah pusaka ini kan juga nggak hanya sekedar sebagai tempat di mana orang mau melihat keris, tapi justru memberi kesempatan kepada generasi muda untuk datang ke sini mau belajar lebih detail dari mungkin dari sejarah, dari estetikanya, dari filosofinya, itu bisa kita berikan. Nggak hanya sekedar melihat ini keris apa, tapi bisa akan kita berikan edukasi yang lebih gitu. Kalau di sekolah SD atau SMP atau SMA itu masuknya pelajaran sejarah ya? Betul. Iya, betul ya. Sejarah dan budaya lah. PPKN ya? Bukan, ada sendiri itu budaya yang berusaha. Ada ilmu budaya dasar tuh ya. Oke, saya kira untuk para pegiat pendidikan ya, Bapak Ibu guru, silakan ajak adik-adik, kalau saya bilangnya adik-adik apa anak-anak ya? Anak-anak, adik-adik. Kalau anak-anak SD ya, SMP SMA mungkin adik-adik barangkali ya. Kalau mahasiswa saudara-saudara, boleh silakan. Kalau mahasiswa itu penting banget tuh ya, tahu
kalian boleh datang ke sini ya, boleh selfie nggak di sini? Oh boleh, ya, karena di sini juga yang membedakan di tempat lain, mungkin di museum-museum kan nggak pernah bisa untuk melihat memegang nggak boleh, tapi di sini diberi kesempatan umpamanya mau melihat lebih dekat, bahkan melihat mengambil itu masih kita perbolehkan. Ya, tapi tetap harus tertib ya. Oh iya. Kesopanan ya, ini tunjukkan bahwa orang Indonesia, bahwa generasi milenial itu tangguh apa namanya ya, menjaga adab. Nah, saya kira itu ya. Intinya kalau bagi siswa atau para pelajar, mahasiswa ingin belajar lebih tentang pusaka, itu bisa datang ke sini dan boleh tanya apa saja, akan kita jawab semampu kita. Yang jelas kita akan memberikan pemahaman tentang keris. Kan keris ada dua sisi ya, dilihat itu dari sisi esoteri dan isoteri. Esoteri dan isoteri. Esoteri itu dari fisiknya, dari bentuk bilas, dari tampilan luar. Sedang isoteri dari ya. Kalau isoteri itu dari sisi dalam. Ya, dari intrinsik ya. Ya, intinya implisit intrinsik gitu ya. Istilahnya intinya kan dari kalau orang bilang itu spiritualnya di dalamnya itu kan makna yang terkandung di dalamnya ya. Jadi ada keindahan yang tampak luar dan ada keindahan yang tampaknya nggak terlihat secara fisik ya. Tapi bisa dirasakan. Nah, karena kita kalau belum mampu untuk melihat hal yang dalam, yang isoteri itu, ya kita pasti akan arahkan sebaiknya yang kita bicarakan adalah esoterinya. Karena di dalam esoteri itu sendiri kan banyak ajaran atau banyak makna filosofi yang luhur, di mana itu mengajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali, karena secara fisik pun ya, keris itu sudah didesain oleh empu. Empu itu orang yang membuat keris ya, agar memiliki makna. Jadi mereka bikin. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, orang bikin keris itu seperti bikin logo. Kalau zaman sekarang gitu. Jadi ada logo kebijaksanaan, tapi tentunya nggak mungkin logo angkara murka ya, terus dipegang-pegang itu kan sama aja memalukan diri sendiri. Nggak ada keris yang dibikin sengaja untuk ke angkara murkaan, itu nggak ada. Ya, karena itulah kodrat manusia ya, ingin menunjukkan bahwa dirinya itu makhluk yang memiliki kearifan, kebijaksanaan ya, selalu berusaha ingin kelihatan sebagai, bukan ingin kelihatan ya maksudnya selalu berusaha untuk, khususnya di falsafah yang ada di sini ya, di Jawa ini ya, selalu berusaha untuk logo itu dibuat untuk menunjukkan ke adiluhung ya, sesuatu yang mulia gitu, saya kira itu. Makanya kalau kita bicara keris itu sebetulnya nggak bisa dengan waktu yang singkat, pasti panjang lebar, karena ya kalau hanya mengenal ini loh keris, bentuknya ada yang lurus, ada yang loop, kayak gitu tuh ya cepat gitu. Tapi kalau kita mau belajar detailnya, karena di dalam keris itu kan ada yang namanya ricikan. Ricikan itu apa ini? Ricikan itu adalah hiasan. Nah ini bisa sekalian kita belajar nih ya, ricikan, ada Nah sekarang kayak mau buka keris pun ada tata caranya, ada etikanya, ada etikanya, ada adabnya. Kenapa harus seperti ini dulu? Itu karena memang itu tata caranya, etikanya. Adab ya. Jadi bukan ini bukan berarti nyembah, tapi itu adab ya. Kalau kalian misalkan minum ya, gunakan tangan kanan ya. Betul. Terus misalnya ya ini jangan bersuara seperti itu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan dengan kita menyembah hal yang namanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini pun yang ditarik itu warongkonya. Kayak gini. Itu namanya lolos. Lolos ya. Iya. Tapi kalau yang ditarik adalah besinya, kerisnya, itu namanya hunus. Menghunus. Iya. Nah itu kalau hunus itu berarti siap untuk berperang. Nih, kamu tahu sekarang kan bedanya meloloskan keris dan menghunus keris itu ada. Kita memiliki kekayaan perbendaharaan bahasa ya. Kalau mungkin tempat yang lain ya nggak seperti ini ya. Nah ini kalau ini Ganyaman Surakarta modelnya. Tadi ricik itu ini ya? Ini yang di kerisnya. Nah, riciknya itu mana tadi? Ricik kan. Nah ini kan
bentuk luk, ini juga licikan, kan gitu, miring, condong leleh. Ini miringnya itu kan ke sini. Iya, ini kan nggak simetris nih. Iya. Kalau ditarik lurus kan seperti ini, tapi ini kan miring nih posisinya. Nah ini asimetris, berarti ini licikannya. Terus lalu ini yang nungkul kayak ini kayak belalai, ini kembang kacang. Oke, kita perbesar ya. Boleh. Nah, kita perbesar. Nah ini. Nah, untuk lebih dekat. Ini jadi kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Oke, tadi kita awal ricik dulu ya. Ricikan itu hiasan yang ada di dalam keris, itu namanya ricikan. Seperti dengan luk, ada yang lurus kan, ada yang lekuk-lekuk nih. Nah ini yang termasuk yang luk. Nah ini luk. Lalu ada yang seperti belalai ini namanya kembang kacang. Yang di sini. Iya, yang ini. Lalu di dalam kembang kacang itu ada benjolan ini, lancip itu. Ada benjolan itu. lancip. Iya, itu. Iya. Namanya apa? Kembang kacang. Jalen. Jalen. Yang di bawahnya ini. Oh, di sini maaf. Sama ya, hampir sama nih. Oh, enggak. Setiap enggak semua keris ada. Oh ya, terus. Lalu ini yang di bawah ini, lancip ini di bawah. Nah ini yang ini. Iya, depan ini namanya lambe gajah. Lambe gajah. Lalu di sini ada legokan ini yang pas dengan ibu jari ini, namanya pejetan. Oh, pejetan. Atau ada orang juga menyebutnya belumbangan. Oh, belumbangan. Lalu di sini ada garis legok ke atas, ada dua. Ini namanya sokokan. Sokokan ngarep, ini sokokan buri. Nah, lekuk di bawah belakang ini mau wadidang. Lalu di sini ini ada yang gini. Ini. Ya, nah ini bergerigi ini. Ini sebetulnya ada yang membentuk huruf do Jawa. Do, jadi ada dua, makanya namanya dodo. Oh, dodo. Nah, dibacanya. Nah, ini namanya dari atas ke bawah ini namanya greneng. Gitu. Nah, ini juga ada garis di sini nih. Ini ada yang namanya gusen. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak terlalu terlihat ya, kelihatan. Nah, seperti itulah. Itu namanya ricikan. Nah, setiap ricikan ini memiliki makna. Ini yang pertama adalah kemiringan ini. Ini disebutnya condong leleh. Condong leleh itu artinya sebagai orang Jawa harus tunduk dan hormat. Nah, ini miring. Buat miring itu maknanya seperti itu. Supaya hormat kepada sesama, tunduk kepada perintah Allah, kan gitu. Lalu yang namanya luk ini nggak ada yang genap. Semua ganjil dari 3 sampai 13 itu yang pakem. Ada 3, 5, 7, 9, 11, 13. Itu yang pakem. Kalau 15 ke atas namanya kalawija. Kalau luk 3 itu namanya jangkung. Kalau 5 Pandawa, kalau 7 Sempono, 9 Jigja, dan 11 itu Sabuk Inten, 13 Sengkelat. 15 ke atas namanya kalawija. Nah, kenapa ganjil? Kenapa ganjil? Dalam ajaran Jawa, ganjil itu berarti belum selesai. Nek selesai berarti genap. Wis genep. Oh gitu. Itu belum genep. Nah, artinya berarti masih terus. Dengan maksud filosofinya adalah sebuah harapan yang abadi, yang terus menerus. Gitu. Jadi doanya jangan berhenti. Iya. Jadi doa leluhur berharap bahwa pusaka ini akan terus abadi. Ya, sebagaimana usaha dan ikhtiar manusia jangan berhenti ya. Terus nyekel keris terus anteng-anteng bae. Nggak bisa begitu, karena selain doa itu juga harus ada usaha yang kerja keras. Iya, betul. Gitu, tapi ada juga yang mengartikan ganjil itu adalah sesuatu yang gak sempurna katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau di Jawa itu ganjil itu karena belum genap, itu artinya belum selesai. Dengan harapan itu berarti terus. Jangan sampai genap. Makanya nggak ada dibikin genap. Karena memang itu juga merupakan sebuah, saya kira, pengakuan bahwa manusia itu harus berproses ya. Bahwa kita ini nggak ada yang sempurna sebagai manusia, itu
nggak ada yang sempurna gitu. Ya, itu ada yang mengartikan seperti itu. Lalu kalau kembang kacang selalu menutupi jalan. Jalan itu adalah simbol kekuatan. Simbolnya laki-laki. Kan jalu dari kata jalu ya. taji. Senjatanya ayam, jago, gitu. Jago kan disimbolkan laki-laki, makanya ini adalah simbol kemampuan atau kekuatan. Nah, ditutupi oleh kembang kacang. Kembang itu kan sebuah simbol kebaikan. Di sini yang kembang kacang itu yang bunganya seperti ini adalah kacang panjang, gitu. Jadi artinya wong Jawa kuwi sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, sesakti-saktine lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkanlah sebuah kebaikan yang terus-menerus. Jadi bukan menonjolkan kekuatannya, tapi harus lebih menonjolkan kebaikan. Kebaikan itu termasuk kebijaksanaan. Iya, pokoknya segala sesuatu yang baik. Karya, ya kan? Jadi enggak sesuatu yang bermanfaat. Ya, buat sesama. Bukan menunjukkan kesaktian, kekuatan, ya. Jadi hanya memamerkan kekuatan tanpa ada manfaat gitu ya. Iya. Tuh. Lalu di bawahnya ada lambe gajah. Lambe gajah itu simbol dari untuk berhati-hati dalam bicara. Gitu. Karena gajah itu kan bersuara bukan dari mulutnya, tapi dari belalainya kan, dari hidungnya. Nah, artinya seperti itu. Jadi nggak banyak omong. Di orang Jawa itu harus berhati-hati dalam bicara, jangan banyak omong. Mungkin maksudnya lebih tepat kalau bukan berarti tidak boleh bicara ya tadi. Iya, kalau harus berbicara itu harus benar-benar bermanfaat ya. Iya, makanya jadi bukan dilarang bicara ya, maksudnya silent is golden apa ya? Iya, betul. Jadi kalau mau bicara pun juga harus yang bermanfaat ya, jangan gibah. Iya, biasanya sih ngakek ngomongnya malah gibah. Atau misalkan yang nggak bermanfaat kan contohnya banyak ya, gibah, menyebar hoak. Itu kan sama aja, itu hampir sama dengan membuang kata-kata yang tidak perlu. Yang nyebar aja nggak tahu, belum tentu tahu isinya apa kan. Ya, betul. Lalu di sini ada pejetan atau belumbangan. Itu yang maknanya ini adalah belumbangan itu kan dalam bentuknya melengkung seperti lembah. Ya kan, kan ini seperti lembah. Artinya kita harus punya jiwa yang lembah manah. Ini humble. Iya. Nah, gitu. Nah, terus di dalam lembah manahnya lembah ini nyambung kepada sebuah sokokan. Sokokan itu apa sih? Kayak caranya Jawa itu pada begenter. Itu alat mencapai. Untuk mencapai apa? Ini garis tengah di antara sokokan itu istilah namanya tuh janur. Sejatining nur. Sejatining nur apa? Cahaya ilahi. Kan gitu. Nah, untuk mencapai cahaya ilahi ini adalah salah satunya humble itu. Lembah manah. Nah, sebetulnya di tengah juga ada yang memiliki istilahnya bawas, kayak bawang sebungkul gitu. Ini bentuknya itu juga sebetulnya gambaran tekad niat suci. Nah, berdasarkan itu untuk mencapai sejatining nur adalah itu. Oke teman-teman semuanya, ini tadi baru sekilas saja dari satu keris ini, dari satu jenis keris ini sudah ada banyak sekali sebenarnya kita memperoleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini dari sejak zaman dulu, dari sejak abad ke-8 atau abad ke-5 atau abad ke-berapa itu udah ada keris, betul ya? Betul. Jadi ada nilai-nilai luhur yang sebenarnya terkandung di sini dan itu membantu untuk menularkan nilai-nilai moralnya. Seperti misalnya dari satu keris ini ya, beliau kalau ditanya semua petuah-petuah empu zaman dulu itu bisa langsung disampaikan kayak ini maksudnya apa, ini ajaran-ajaran semua. Yang menjadi kurang itu terlihat biasa-biasa saja kalau kita nggak memahami. Iya, itu makanya ini apa dulu dihafalin
modelnya caranya gitu dia. Kalau karena saya diajari oleh yang mengajarkan saya waktu itu, kebetulan itu adalah yang saya, yang dimana dia kolektor, yang mengawali membuat saya menjadi menyukai. Yang tadinya saya juga nggak menyukai, tapi setelah saya diberitahu tentang filosofi ini, akhirnya saya tertarik. Iya, oh ternyata nggak hanya sebatas tampilan yang indah ini, gitu, tapi ternyata memiliki sebuah ajaran. Betul, apa uniknya ya keris itu bisa bercerita banyak dari bentuknya saja, dia udah bisa bercerita banyak, karena memang bangsa kita tuh memiliki kekayaan apa dalam hal ini adalah selain perbenaran bahasa ya yang ada hubungannya dengan keris ini ya, juga kekayaan apa ya bahasa-bahasa simbolis. Bahasa simbolis ya. Ada bahasa ini kalau dalam pergaulan kan ada bahasa Tarsan ya kan, kayak gini ya, sandi-sandi gitu ya. Kita di sini juga ada yang namanya bahasa simbol. Simbol itu misalkan kalau di luar negeri atau di dunia internasional kan ada ya, hitam artinya apa itu kan. Ini kalau di Jawa nih saya kira nih nanti bisa datang kali ya kalau jelas ya omongnya ya. Ini kayak gini nih maknanya apa itu. Beliau jadi ingat terus karena ada bentuknya kayak gini. Ini juga salah satu bentuk di mana kalau kita paham itu tujuannya kenapa dengan bentuk seperti ini dan dikasih nama. Tujuannya supaya orang yang nggak bisa baca tulis pun bisa tahu maknanya. Tapi kalau bentuknya tulisan mungkin dia nggak bisa baca tulis, nggak ngerti. Diapalin ya kan. Ya kayak logo P dicoret, S dicoret itu kan simbol ya. Ini di sini juga kalau kita sering pegang keris ya sambil ngobrol-ngobrol cerita itu akhirnya kita paham juga artinya tadi yang ini. Terus kenapa ada look beda mungkin ya maknanya look 3 dan look 7 itu saya kira bisa beda juga. Beda-beda karena makanya setiap itu kan ada nama. Orang dulu itu kalau memberikan nama pasti memiliki makna. Betul ya. Gitu. Jadi karena nama itu doa sih ya. Iya, nggak sembarangan, apalagi dengan ini yang dimana di dalamnya dari proses mau pembuatan sampai selesai itu penuh dengan doa, kan gitu, penuh dengan harapan. Tapi yang diperlakukan istimewa ya dari semua senjata itu keris ya. Kenapa ya? Gini, karena keris satu-satunya senjata termasuk sajam, senjata tajam, tapi tidak digunakan, unfungsional. Yang lainnya dibikin itu memang benar-benar untuk bertempur ya, perang ya. Tapi kalau keris ini enggak. Jadi saya kira keris ini memang dia memiliki bentuknya senjata ya. Karena saya kira itu juga hasil metamorfosa ya, perubahan dari golok ya. Enggak juga, enggak. Karena kalau yang awal itu itu yang ada di di candi-candi itu gambarnya itu kan keris lurus, yang kalau yang masih ada kayak itu betok, kayak belati namanya betok kayak belati, terus kayak katga, istilahnya namanya katga. Itu kayak belati, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang panjang. Ada yang kayak tanduk atau kayak cula gitu ya. Itu bukan, beda lagi. Kalau itu karambit itu. Karambit itu udah kesini malah. Udah, udah ada keris dulu. Gitu. Malah. Gitu. Tapi kalau yang pertama itu kayak keris kayak yang lurus biasa, tapi kecil. Bentuknya lebar. Bentuknya seperti keris gini. Cuma lurus. Iya. Ya kayak mohon maaf ya kayak keris kayak pisau pramuka ya. Kalau belati kan dia lurus, tegak lurus. Kalau ini tetap asimetris. Tetap asimetris. Ya. Saya kira mungkin kita bisa lihatkan gambarnya apa ya. Kalau yang katga, ada contohnya nggak ya di sini ya? Yang itu kan namanya betok. Saya nggak ada betok di sini. Nggak ada. Tapi kalau yang katga itu benar-benar kayak belati, yang pendek. Ada contohnya di sini yang paling tua mana ya coba? Yang paling tua ya keris ini yang ada. Yang kalau yang jenisnya betok saya nggak ada di sini, belum ada yang nitipin. Siapa tahu nanti ada yang menitipkan. Tapi itu bisa dilihatlah di media sosial manapun ada contoh-contoh keris betok atau pedang katga atau katga itu ada. Gitu. Tapi kalau koleksi di rumah pusat belum ada. Gitu. Tapi jangan khawatir buat kalian yang penasaran ya, misalkan menemukan gambar keris ya di media sosial atau apa dan pengen dijelaskan, boleh tanya ke Mas Awang di sini. Mas Awang ini, lu belajarnya di mana sih ya? Saya belajar sama yang saya di Jakarta. Eyangnya di Jakarta. Iya. Sekarang kebetulan dia sudah
Swargi. Dulu tinggal di Jakarta berarti ya? Saya pernah di Jakarta dari 90 sampai 96. Berarti ya otomatis belajar cuma 6 tahun? Iya, nggak sampai 6 tahun malah. Tapi kalau belajar sambil berjalan itu sampai sekarang saya masih belajar. Terus belajar ya? Iya. Tapi awal saya belajar itu di tempat Eyang itu tahun 91. Di daerah mana ya? Pondok Indah. Pondok Indah. Wah, ini mah kalangan itulah ya. Iya. Yang banyak main sinetron di sana ya? Oh iya, tetangganya. Tetangganya. Iya, tetangga yang saya. Kalau gitu sayanya nggak di Pondok Indah. Kalau sayanya di Radio Dalam. Oh, Radio Dalam. Ya deket lah dari itu. Nah ini makanya bagi siapa saja yang mau belajar itu monggo lah datang ke sini. Yang kita buka untuk umum adalah setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai pukul 16. Itu waktunya. Kalau di luar itu bisa kalau janji dulu ya. Karena saya masih punya tanggung jawab bekerja di sebuah kantor. Gitu. Kalau misalkan ada sekolah yang berminat untuk kalau anak-anak saya ke sana kan makan biaya ya. Misalkan ngajak anak-anak sekolah untuk datang ke sini makan biaya gimana kalau saya siap aja gimana? Iya, saya siap. Saya siap dipanggil siapapun gitu. Datang untuk bicara tentang pusaka. Nanti saya juga bisa bawakan contoh-contohnya yang walaupun nggak semuanya tak bawa gitu, setidaknya untuk menggambarkan lebih jelas. Monggo, saya siap. Aku melu boleh. Boleh. Terus yang kedua, nggak usah mikirin biaya. Oh gitu. Ya. Ya biaya nggak usah dipikir ya. Nggak usah pikirin. Yang penting kopi. Enggak bercanda, tapi serius lah. Kita kalau mau adil ya, mau fair itu udah tahu kalian. Keadilan sosial untuk Indonesia itu harus dijalankan. Oh ya, dan perlu diketahui nih. Nah, kayak keris seperti ini nih. Nah, nggak kelihatan. Iya, ini sebetulnya kan segala pakai tangan kiri boleh? Apa-apa boleh. Itu kan sebuah gambaran bahwa ini adalah harusnya yang memiliki ini adalah para satria. Oh ya? Kenapa bisa disebutkan seperti ini? Kalau dilihat dari sini, ini kan mukanya nih. Nah, kalau wayang itu orang satria itu kan dari kanan. Keluarnya, jalannya. Nah, ini kan seperti ini. Kayak gini. Tapi kalau kayak yang dari kiri itu pasti kan Kurawa itu. Dan buta. Nah, makanya jadi ini memang harusnya kayak gini. Iya, makanya kayak gini. Enggak. Cara pemakaian kan mesti seperti ini. Di belakang pun seperti ini kan. Pakainya. Yang ini harus di sebelah kanan ya. Iya. Makanya kalau dilihat di belakang akan seperti ini. Ya kan jangan sampai kebalik ya guys. Oh iya, kalau kebalik pengetahuan juga. Sebenarnya sih mungkin jadi pengetahuan umum aja ya. Jadi artinya yang punya keris itu adalah pasti seorang satria. Aku tadi satria. Jadi nek urung duwe keris. Belum bisa dibilang satria. Nih kalian kalau mau dibilang kesatria memiliki keris ya itu kan simbol satria. Makanya kesatria kan gagah. Kalau udah punya keris ini kan gagah kan guys. Nah ini pun kalau di depan kan seperti ini. Ini harus kayak gini. Enggak. Ini kanan ya. Kanan ya. Jadi kalau kebalik kayak gini diketahui yang tahu keris itu penjahat ya. Gitu ya guys. Itu ilmu yang mungkin ada yang bilang, kalau ilmu kayak gitu sih manfaatnya buat apa gitu. Ya, manfaatnya kan buat kita hidup jadi orang yang kita jadi orang sebagai satria kan bagus kan. Jadi saya kira untuk meningkatkan taraf manusia ya, memang dengan punya ilmu taraf hidupnya itu meningkat, insya Allah. Ya kalau kan gini, sekarang yang dinanti-nanti oleh orang Jawa itu apa dalam kehidupan berbangsa, banyak cerita bakal metune Satrio Piningit. Kan ditunggu-tunggu tuh Satrio Piningit. Nah, Satrio itu apa sih? Satrio kan jiwa, bukan sosok manusia, tapi karakter. Nah, karakter orang jadi yang itu bukan merujuk pada
orang atau individu tertentu, bukan individu, tapi sebenarnya itu sebuah sikap mental. Iya. Jadi kalau jiwa kita jiwa satria, nah, makanya harus punya ini keris. Biar itu juga karena kenapa harus punya keris tadi saya bilang, karena di dalam keris itu mengajarkan kebaikan, kebenaran. Gitu. Bangsa Indonesia harus punya keris. Iya. Bangsa Indonesia harus punya keris ya. Kita berbicara secara umum sih ya. Iya. Kita dengan punya keris kita punya jati diri. Iya, jati diri orang Indonesia. Karena orang luar itu kalau ketemu kita itu pasti dia pengen tahu kamu punya apa sih sebenarnya gitu kan. Sekarang kan UNESCO dunia saja mengakui loh. Sudah mengakui. Kenapa kita nggak mengakui? Kenapa kita nggak bangga? Malah malu kan lucu. Harusnya kita harus semakin bangga kalau kita menunjukkan bahwa kita punya keris. Kebanggaan kita itu sudah diakui dunia internasional. Dan mereka mengakui kenapa? Karena ada bukti-bukti sejarahnya, ada buku-bukunya, betul ya? Iya, pasti kan nggak hanya sekedar mengakui, pasti kan ada penelitiannya juga. Iya, itu ada survei, penelitian yang secara ilmiah, dan itu tentunya melibatkan ahli-ahli sejarah yang tidak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Artinya itu benar-benar peneliti yang independen ya, datang dari luar, dari mana ahli-ahli sejarah internasional yang sudah memiliki reputasi terpercaya, datang ke sini belajar dari buku-buku dan mengamati fenomena sosial, bagaimana komunitas para pecinta keris melakukan aktivitas, ya kan? Ada banyak sekali komunitas pecinta keris yang melakukan kegiatan-kegiatan positif dan kemudian mendatangkan banyak wisatawan datang ke Indonesia ini ya. Salah satunya kenapa keris diakui itu juga karena masih ada. Masih ada apa? Masih ada keris itu karena terlahir kan sejak abad 45 gitu kan. Sudah ada. Tapi sampai sekarang masih ada. Terbukti itu masih ada dan masih dibikin. Makanya jangan sampai udah diakui malah berhenti. Ya, bahkan ini Nyon Sewu ya, kita menemukan atau melihat dan menyaksikan banyak keris-keris yang zaman Majapahit masih bisa dijaga oleh orang Indonesia loh ya, luar biasa dan tidak berkarat ya. Benar-benar mereka yang memiliki, orang Indonesia ini memiliki perawatan ya, memiliki jiwa cinta yang luar biasa berupa jamasan ya. Ya, salah satunya untuk merawat itu adalah jamasan. Itu kan dicuci pakai kembang segala gitu ya. Iya. Betul ya, didoa-doain juga itu ya. Ya kalau didoain kan sebetulnya bukan pada saat nyucinya, tapi prosesi sebelumnya. Sebelumnya itu berdoa, itu maksudnya supaya lancar acaranya. Ya, sama aja orang mau makan aja sebelum makan ada doanya, mau tidur ada doanya kan gitu. Sama, kita mau melakukan sesuatu kalau orang. Maaf, itu mereka tidak hanya Islam aja ya, dari dari semua kepercayaan. Ada jadi, juga ada pemeluk agama Islam, ada universal semuanya ya. Kita tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada. Ya, itu menurut pure seni ya, pure budaya ya. Betul. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Ya betul. Jadi ini untuk meluruskan aja lah ya, supaya kita bisa mengetahui bahwa kegiatan jamasan itu kegiatan budaya. Oke ya, udah jelas ya, udah jelas ya. Oke, jamasan itu bukan ibadah ya, itu adalah kegiatan budaya. Ya kalau itu kan tradisi budayanya orang Jawa itu dari dulu, ibaratnya manusianya masih di kandungan aja udah didoakan, diselamati. Ya memang kan gitu. Budaya kita yang kita miliki ya, tradisi budaya kita itu memang spiritualnya tinggi. Makanya apa-apa selalu didoakan. Selalu ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Segala sesuatu ya, walaupun istilahnya hanya berupa jamasan, tapi itu ada nilai-nilai spiritualnya dengan tidak melupakan bahwa ada sebuah kekuatan yang luar biasa gitu ya. Ya karena kan ini ya Mas, pada saat jemasan itu kita berdoa itu kan meminta kepada yang kuasa itu agar apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang benar. Terus lalu yang kedua yang dijamas ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena bagaimanapun juga ini segala sesuatunya bersiapa kan sumbernya dari alam. Makanya dikembalikan kepada yang kuasa. Itulah yang diharapkan dalam doa itu seperti itu. Jadi bukan
mandiin keris itu lagi mandiin gym gitu. Oh, Bukan kayak gitu. Enggak Ya, jadi nggak ada hubungannya. Itu hanya untuk membersihkan kotoran, di mana yang setiap bulan itu kadang kita kasih minyak supaya menjaga tidak karatan. Nah, kalau nggak dibuang, nggak dibersihkan, itu juga akan menutupi dari besi itu sendiri minyaknya. Nah, itu harus dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih, untuk menjaga kembali lagi, untuk menjaga supaya ini tidak timbul karat, yaitu adalah dengan minyak itu tadi. Nah, kalau setiap bulan diminyaki, setahun kan lumayan tebel loh. Nah, itu harus dibuang lagi, dibersihin lagi. Makanya keris ini dari yang tahun abad berapa sampai sekarang masih bagus karena seperti itu. Semua benda sebetulnya juga kalau dirawat itu kan pasti akan bertahan lama. Itu. Jadi bukan apa-apa gitu. Di rumah pusaka ini yang paling tua keris yang mana ini? Kalau yang paling tua sebetulnya ini juga tua, termasuk yang tua ya. Iya. Itu dibuat kira-kira tahun berapa itu? Ya ini sama ini era-era Majapahit ini. Ini saya taruh ya. Iya mau. Dibuat era Majapahit itu ya. Mungkin kita bisa berpesan. Nah, ini keris apa namanya? Kalau ini dapurnya tuh tilam upih. Tilam upih ya. Dibuat kira-kira aja. Estimasinya ya ini adalah Majapahit. 1300-an ya? 14. 1400-an. Iya. Berarti era 14, akhir ya? Abad 14. Akhir ya? Ya. Itu kira-kira ini enggak, ya Majapahit kan kalau akhir itu habis 15 sudah beralih kan. Itu. Banyak sekali ya keris, mohon maaf kalau keris kebanyakan rata-rata Majapahit. Kalau yang Singosari itu udah susah didapat. Masih banyak juga. Cuma memang karena pada saat jaya-jayanya keris itu banyak diproduksi itu era-era Majapahit dibandingin Singosari, jumlahnya lebih sedikit. Karena memang Majapahit kan juga sebuah negara, sebuah kerajaan yang besar, pasukannya juga banyak ya kan. Otomatis juga kerisnya banyak sekali yang tersebar ya. Pada saat era Majapahit ini ibaratnya tuh masa kejayaan sebuah budaya keris juga. Oke, kalau ini kadang-kadang saya dengar ada cerita orang yang aku bisa narik keris itu, jangan percaya ini betul apa enggak sih? Misalkan dia pergi kemana gitu malam-malam, terus aku pernah dengar cerita ada orang yang kayak gitu. Kemudian dia pulang bisa bawa keris, itu benar apa enggak sih itu ceritanya? Kalau kemampuan itu memang ada, saya percaya. Tapi saya belum tentu percaya kalau orang itu yang narik beneran apa enggak, kan gitu. Jadi kemampuan semacam itu bisa ada dan kita kita jangan merasa sombong, kita jangan menutup segala kemungkinan karena bisa saja itu dilakukan ya. Tetapi betul dia si orang itu yang berbicara itu beneran dia yang melakukan atau tidak kan kita nggak tahu ya kan. Jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku ya kan. Lalu tidak bisa percaya begitu saja ya. Dan banyak juga yang sebelumnya udah direncanakan sebelumnya udah direncanakan. Jadi dia tempatnya. Jadi dia itu bisa saja itu cuma akal-akalan aja untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan untuk meyakinkan sendiri ya, supaya orang itu bisa percaya ya. Tapi padahal sebenarnya kalau zaman dulu ya ada sih memang benar-benar yang bisa kayak gitu ya, memiliki kemampuan seperti itu bisa ya. Bisa. Cuma kalau sekarang tuh udah langka sekali ya. Sangat langka. Sangat langka. Tapi mungkin saya kira ada ya. Ada. Cuma orang itu biasanya nggak mau ngaku biasanya. Ini dia itu orang-orang kayak gitu tuh orang-orang udah deh kenapa? Itu karena dia memiliki filosofi keris itu. Jadi dia buat apa dia ngaku-ngaku ya kan? Nggak ada hubungannya gitu kan, nggak ada manfaatnya gitu. Itu tadi kembang kacang yang selalu harus menutupi jalan. Filosofi seperti itulah yang dipegang erat bagi orang-orang yang sudah memiliki kearifan tinggi. Itu nggak perlu diajarin tuh udah paham. Dan mengapa dia tidak melanggar ya, itu dia tahu sendiri kok. Kalian juga nanti kalau udah belajar keris ya, saya kira akan mendapatkan harapan kita semuanya. Kalau kalian sudah belajar mengenai keris, kita harapkan nanti kalian bisa lebih arif ya, bisa diasah, semakin terasah budinya ya dan pengetahuannya. Nanti siapa tahu nanti akan muncul empu-empu membuat keris. Kan gini, makanya tadi kalau kita hanya punya keris tapi nggak bisa memahami nilai luhurnya keris itu, ya akhirnya jauh dari apa yang diajarkan, nilai luhur yang ada di dalam keris itu sendiri. Akhirnya tetap sombong, tetap pamer kan gitu.
nah, yang tidak lembah mana kan gitu. Nah itu yang akhirnya jadi kebalik. Kalau dari SD keris dan harusnya tahu dalamnya mengajarkan apa, ya itu harus yang kita jalankan. Nah ini saya kira penting banget diketahui oleh generasi muda ya. Oke teman-teman semuanya, saya kira untuk sementara perbincangan ini kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Demikian saya kira ya Mas Awang ya. Terima kasih sudah bisa belajar banyak. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Saya juga berterima kasih Mas Tri sudah berkunjung ke rumah pusaka. Oke, terima kasih semuanya. Salam Rahayu. Rahayu. Dinum di sit, monggo Mas. Kopinya? Iya, diseruput. Iya. Tapi jane saya apik-apike suka mengkolo ngenteni kayak goreng-goreng mandek. Paling sedih lah sih. Orang enak gitu. Nah, ngobrol kok enggak ada suara wong goreng. Iya. Ya kena itu. Jadi kalau gue jajan, suaranya kena apa jajan? Iya. Jajal ya. Iya. Tapi kayak kenapa mandek orang? Ora, dia kan gue ngeplay. Iya. Iya. Ya enggak rahmat ini gue parah nih.